Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama semacam kami channel. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi atau memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya kita mengisi kesiapan implementasi kurikulum prototype. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Mari kita ikuti dan simak video ini sampai selesai. Pertama yang harus kita lakukan yaitu kita masuk di akun belajar ya, akun belajar masing-masing melalui laman gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, silakan masuk di bagian SIM PKB admin atau personal. Lalu kemudian kita masuk di bagian masuk. Nah, di sini ada pengumuman bahwasannya survei kesiapan implementasi kurikulum prototype. Langkah selanjutnya untuk cara pengisiannya adalah untuk mengikuti survei, silakan di sini ada kunjungi tautan di sini ya. Kita tinggal klik di bagian ini, maka kita akan diarahkan ke ringkasan.kemdikbud.go.id. Kita cek di bagian ringkasan ini. Coba kita refresh lagi. Atau dengan yang di bawah ya. Nah, ini. Jadi di sini ada dua tautan ya. Kita bisa menggunakan ringkasan.kemdikbud.go.id atau s.id survei kurikulum 2022. Maka kita pilih bagian yang survei kurikulum. Klik di bagian survei kurikulum. Nah, di sini tampilannya survei kesiapan implementasi kurikulum prototype tahun 2022. Survei kesiapan implementasi kurikulum prototype sehubungan dengan rencana implementasi kurikulum prototype sebagai salah satu pilihan yang bisa dipilih satuan pendidikan. Maka kami menyebarkan survei ini untuk mengetahui pemahaman dan sikap awal terhadap kurikulum prototype. Survei ini penting dalam menentukan bentuk dukungan yang tepat kepada satuan pendidikan agar siap menentukan pilihan kurikulum pada tahun ajaran mendatang. Survei kesiapan implementasi kurikulum prototype ini akan diadakan mulai 26 Januari hingga 2 Februari 2022. Silakan luangkan waktu 5-10 menit untuk mengisinya. Isi sesuai kondisi sebenarnya karena tidak ada konsekuensi apapun. Nah, baru di sini setelah kita masuk di bagian survei ini, silakan teman-teman isikan survei ini dan pilih, artinya dijawab sesuai dengan keadaan atau sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sebutkan peran Anda di satuan pendidikan. Nah, di sini pertanyaannya, sebutkan peran Anda di satuan pendidikan. Teman-teman, apakah sebagai guru atau pendidik, kemudian kepala satuan pendidikan, atau sebagai pengawas satuan pendidikan. Nah, kita tinggal pilih saja di sini ya. Pilih kita sebagai guru, berarti kita pilih di sebagai guru atau pendidik. Kemudian dilanjut
di soal berikutnya atau di survei berikutnya, sebutkan status kepegawaian Anda. Nah, di sini ada ASN, kemudian ada non ASN. Kita ASN, kita klik bagian ASN. Soal berikutnya lagi, untuk selain pengawas, sebutkan status satuan pendidikan Anda. Nah, jadi status pendidikan di sini ada pilihannya negeri, ada swasta. Kita pilih negeri. Survei berikutnya silakan diisi, sebutkan jenis satuan pendidikan Anda, apakah kita ada di PAUD atau TK, SD atau DMI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK, atau PKBM atau SLB atau SKB. Nah, di sini silakan dipilih. Dan kita posisinya pada saat ini berada di satuan pendidikan SD atau MI. Kemudian, nah di sini ada provinsi. Kemudian kita di bagian ini kita pilih di mana kita provinsinya. Di sini sudah ada pilihan dan tinggal kita pilih, maka posisi provinsi kita berada di Banten. Nah, setelah itu teman-teman silakan pilih next, karena PEG 1 ini PEG 1 sampai dengan 4 ya isiannya. Kita pilih next saja, pilih next. Pengetahuan tentang kurikulum prototipe. Pertanyaannya, apakah Anda mengetahui mengenai perubahan kurikulum prototipe? Jika tahu atau jika tidak tahu, tinggal kita pilih. Kita pilih. Bila tahu, dari mana Anda mengetahui mengenai kurikulum prototipe? Bisa pilih lebih dari satu. Dokumen presentasi, kemudian media umum, media sosial, kanal resmi pemerintahan, kemudian dari percakapan dengan teman. Kita pilih melalui jelas dari media sosial sudah kita ketahui, kemudian di kanal resmi pemerintah sudah diinformasikan. Kita pilih 2 saja. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang Anda ketahui mengenai kurikulum prototipe? Bisa pilih lebih dari satu. Fokus pada materi esensial atau penyederhanaan, kemudian pembelajaran berbasis proyek, fleksibilitas, kemudian penghapusan jurusan, asesmen diagnostik. Yang terakhir di sini di referensi pembelajaran. Kita pilih ya. Kita pilih fokus pada materi atau penyederhanaan. Misalkan kemudian kita pilih lagi pembelajaran berbasis proyek. Kemudian kita pilih lagi fleksibilitas pembelajaran. Misalkan contoh kita mengisi seperti itu ya. Kemudian kita pilih next. Lalu kemudian kurikulum prototipe memberi kesempatan pada guru atau merancang pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan karakter pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini pilihannya ya, kurang, tidak. Saya sudah mengetahui apakah ini menarik. Kita tinggal pilih saja di sini. Saya sudah mengetahui, kalau memang sudah kita pilih ya, kalau tidak kita pilih tidak, kalau kurang kita pilih kurang. Apakah ini menarik? Karena ini merupakan bagian daripada dukungan, maka kita pilih ya. Tapi itu terserah Bapak dan Ibu atau teman-teman semuanya. Karena ini bagian daripada survei dan tidak ada sanksi ya. Kurikulum prototipe memberikan kesempatan pada guru melakukan asesmen diagnos sebagai dasar merancang pembelajaran asesmen diagnosis.
Saya sudah mengetahui. Apakah ini menarik? Ya, saya pilih saja ya dan ya. Lalu kemudian di sini kurikulum prototipe memberi kesempatan pada guru menentukan dan menggunakan materi ajar lain untuk melengkapi buku teks materi ajar bervariasi. Kita tinggal pilih ya, kurang, tidak. Apakah sudah mengetahui? Apakah ini menarik? Ya, kita pilih saja ya dan ya. Kurikulum prototipe memberi kesempatan pada guru melaksanakan pembelajaran dengan diferensiasi strategi sesuai murid. Diferensiasi pembelajaran ya, kurang, tidak. Saya sudah mengetahui. Apakah ini menarik? Kita pilih ya dan saya mengetahui, jelas tidak, belum mengetahui ya. Misalkan kita colok tidak mengetahui, kemudian apakah ini menarik? Kita pilih ya. Dan tadi saya sampaikan, silakan diisi sesuai keinginan teman-teman. Kita lanjut. Kurikulum prototipe memberi kesempatan pada guru melakukan asesmen sumatif menggunakan asesmen autentik atau asesmen autentik. Saya sudah mengetahui, jelas kita belum ya, karena ini baru dimulai surveinya, kemudian kurikulumnya baru mulai disosialisasikan. Apakah ini menarik? Kita pilih ya atau tidak, atau kurang menarik. Kita misal contoh kurang menarik misalkan. Kurikulum prototipe memberi kesempatan pada guru merancang pembelajaran sesuai kebutuhan murid dan konteks lingkungan sekitar, atau pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Ini sangat menarik menurut saya. Ini tidak, kemudian ini ya. Survei berikutnya, kurikulum prototipe memberi kesempatan pada guru merancang dan melakukan proyek pembelajaran lintas mata pelajaran. Ini tidak, saya pilih tidak. Apakah ini menarik? Ya, memang sedikit ada menariknya. Kurikulum prototipe memberikan kesempatan pada guru fokus membantu murid menguasai kompetensi, bukan menghabiskan materi. Tidak, ya. Kurikulum prototipe memberikan kesempatan pada satuan pendidikan merancang kurikulum khas masing-masing satuan pendidikan atau kurikulum operasional sekolah. Tidak, ya, misalkan seperti itu jawabannya. Kita lanjut. Kurikulum prototipe memberi kesempatan pada satuan pendidikan melaksanakan kegiatan dengan jadwal dan durasi fleksibel, fleksibilitas pembelajaran. Kemudian survei berikutnya kita pilih next di bagian yang keempat. Komentar dan masukan terkait kurikulum prototipe. Berdasarkan pertanyaan di halaman sebelumnya, menurut Anda apa informasi yang Anda butuhkan agar memahami kurikulum prototipe dengan lebih baik? Nah, ini silakan teman-teman dijawab berdasarkan survei yang kita jawab tadi di sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda memiliki komentar atau masukan lain terkait kurikulum prototipe? Silakan komentar teman-teman diisi di sini ya. Kalau selesai,
Kalau memang sudah selesai, silakan teman-teman pilih submit, kirim. Nah, survei kesiapan implementasi kurikulum prototipe. Nah, di sini masukan Bapak Ibu sudah diterima. Kami ucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam survei ini. Nah, seperti itu teman-teman, untuk pengisian survei kesiapan implementasi kurikulum prototipe tahun 2022 itu langkah-langkahnya tadi. Pertama, kita login dengan akun SIM PKB atau dengan akun Belajar ID, maka akan tampil semacam pengumuman, dan di situ kita mengisikan survei kemudian tautannya sudah ada atau linknya sudah disiapkan di sana, tinggal kita pilih saja. Dan seterusnya kita mengikuti langkah demi langkah di situ sampai ada tahapan 1, 2, 3, dan yang terakhir bagian daripada saran atau sebagai dukungan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pengisian survei ini dapat bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.